Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi dengan kita Diary Aldina dan Danira di segmen Baca Bincang Apa Aja. Ups, bercanda. Halo Kak Aldina. Halo Kak Danira. Wah, sudah lama nih kita tidak berjumpa dan kita memulai podcast kembali. Betul sekali. Setelah lama hiatus nih Kak dari dunia perpodcastan, akhirnya kita kembali lagi nih. Iya, kita comeback lagi nih. Betul. Oh iya Kak, ini kan kita juga sambil mengisi sesi Podram ya, podcast Ramadan juga. Dan hari ini tuh kita kedatangan special guest yang pasti ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Wow, siapa nih? Podcast bersama special guest yang sangat dinanti-nanti ini dari siapa sih Kak? Oke, jadi kita langsung menyambut saja ya. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Danira dan Aldina. Ya, Sian baik. Alhamdulillah Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Habis itu sedikit capek. Ya. Suaranya agak anu ini. Ya agak serak-serak gitu ya Pak. Oke, setelah sosialisasi ya Bapak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mungkin Sobat Mandawangi belum pada tahu nih Bapak. Mungkin Bapak bisa berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Nadira dan Aldina. Sahabat Mandawangi ya. Mandawangi. Sahabat Mandawangi. Jadi saya nama Amin Zakaria. Saya alumni dari MAN. Kalau dulu tuh MAN Genteng. Oh iya betul. Filial Banyuwangi begitu kan. Saya lulusan tahun 94. Dan alhamdulillah saya kali ini bisa kembali ke sekolah yang pernah saya dididik. Alhamdulillah. Dan setelah 31 tahun. Iya. Lama sudah lama sekali. Kita belum lahir itu. Kita belum lahir. Iya, Bapak. Oh, iya, 31 tahun alhamdulillah kita bisa kembali, dan takdirnya memang gara-gara kemarin ketemu dengan guru saya Pak Haji Sutrisno yang saat itu ada di Malang dan masih berkenan untuk komunikasi nyambung itu. Itu, dan saya aslinya sih dari Purworejo nih. Dari Purworejo, Sumber Asri tepatnya. Desa yang paling ujung. Iya. Dekat pantai itu, Pak. Kalau wisatanya kan wisata Bedul. Iya. Nggak ada lagi desa di selatannya lagi. Kalau mau masuk ke desa itu harus lewat hutan. Wow. Alhamdulillah di perjalanan yang sampai 31 tahun ini saya memang sekarang ada di Malang. Di Malang, tepatnya di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya. Untuk tugas yang saat ini yang saya emban atau saya laksanakan yaitu sebagai Wakil Rektor 4. Keren. Jadi Wakil Rektor 4 itu kalau di kami itu membidangi satu yaitu promosi, penerimaan masa baru, humas, kerjasama, kemudian sistem informasi kampus, dan terakhir yaitu usaha untuk bisnis center. Ya itu kami. Artinya saya sangat bersyukur orang desa, orang desa dan pernah dididik di MAN, begitu di MAN, dan ternyata di rantau bisa kita berkompetisi, kita bisa berkarir di sana. Iya benar. Hebat sekali, nggak? Keren sekali itu, betul sekali. Oke, baik Bapak, boleh dijelaskan lebih dalam nih Pak terkait dengan Universitas ITSK. Nah, mungkin Sobat Mandawangi itu belum pada tahu dan mereka sangat penasaran dengan ITSK itu kampus seperti apa dan program-programnya bagaimana. Bapak bisa menjelaskan mungkin? Terima kasih mungkin teman-teman Sobat Mandawangi. Jadi sebenarnya Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun atau lebih dengan akrab dipanggil ITSK, Supraun Malang, itu institusinya sudah lama. Lahirnya itu 52 tahun 1952.
kemudian terus mengembangkan diri. Tahun 2020 itu menjadi institut, sebelumnya Poltekkes, sebelumnya Akper, sebelumnya SPK, sebelumnya Sekolah Juru Rawat, sebelumnya jadi terus memang mengembangkan diri. Itu, dan kami ini di bawah yayasan namanya Wana Bakti Karya Husada. Itu berpusat di Puskesat. Puskesat itu sebagai pembina pusat kami, yaitu Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Nah, kemudian di daerah kami pembinanya oleh Kakesdam, Kakesdam 5 Brawijaya, di kami, sehingga memang saat ini ada kesannya ada dua budaya. Satu budaya sebagai Angkatan Darat, TNI, dan satunya adalah budaya pendidikan. Nah itu, dan alhamdulillah pada semester ini kami sudah ada 17 program studi dengan 3 fakultas. Jadi fakultas yang pertama itu Fakultas Ilmu Kesehatan, kemudian Fakultas Sains Teknologi, dan Fakultas Kedokteran Gigi. Ada 17. Ini kalau Nadira sama Aldila mau ke Malang, ada jalur khusus ini. Baik. Terima kasih Bapak. Jadi itu kayak mengkolaborasikan antara akademi militer sama pendidikan gitu ya Pak? Iya. Lebih jelasnya itu. Jadi seperti semi-semi militer. Kalau seminya mungkin sebagian kecil aja. Artinya kecil. ada beberapa nilai-nilai di TNI, seperti nilai etika, nilai loyalitas, nilai kedisiplinan, gitu kan. Itu yang kita ambil. Tetapi dalam pengelolaan, dalam kegiatan akademik, ya tetap nilai-nilai akademis, kebebasan mimbar, kebebasan apa itu tetap kita junjung tinggi, sehingga ada satu hal budaya baru yang akan didapat teman-teman mahasiswa itu apa? Kalau di luar sana itu mungkin sedang melaksanakan PKL, sedang apa itu, masyarakat itu gampang, oh ini sepraon ini, gitu. Jadi dari sikapnya, dari cara menjawab, itu udah kelihatan bahwa itu adalah masa sepraon. Minimal siap, gitu. siap. Jadi disiplinnya dapat, pendidikannya juga dapat. Itu memang yang. Jadi pembentukan karakter juga ya Bapak. Iya, yang utama. Apalagi Gen Z. Ya, betul. Gen Z sangat agak emang Pak. Artinya kan bukan Gen Z ya. Kita Gen Z. Gen Z. Iya, kita Gen Z. Kita masih muda ya Pak. Boleh dijelaskan nggak sih Pak, jurusan dan prodi apa aja yang ada di ETSK, dan paling banyak peminatnya itu di jurusan apa? Mungkin ada beberapa, bisa dijelaskan. Oke, jadi kami itu ada 17 program studi. Misalkan itu perawat ya. Di keperawatan ini yang cukup tua, itu ada D3 keperawatan, sarjana perawat, dan profesi perawat atau nurse. Bidan juga begitu. D3 sarjana profesi bidan. Kemudian fisioterapi, ada sarjana, ada profesi fisioterapi. Kemudian ada lagi farmasi. D3 sarjana apoteker. Nah, gitu kan. Ada lagi nanti informatika sarjana. Kami lebih ke informatika kesehatan. Kemudian yang terakhir ada ini rekam medis. Rekam medis. Iya, rekam medis kami punya juga. Dan yang cukup baru adalah sarjana terapan anestesiologi, tenaga anestesi. Iya, masih tahun 99 profesi anestesi itu dihapus, sehingga tidak ada lagi pendidikan anestesi. Mulai 2014-15 disetujui lagi dan mulai ada, dan kami itu satu-satunya prodi yang di Jawa Timur. Oh, yang ada anestesinya. Anestesi, yang lain belum Keren ada. Banget. Dan itu cukup banyak peminat. Oke. Yang terbaru lagi yaitu FKG, Fakultas Kedokteran Gigi. Itu baru ini tahun kedua. Terus mana yang paling banyak? Kebetulan sih relatif sama gitu kan. Relatif sama, memang. Cuman yang memang paling masih sekarang ini tinggi ya. Kalau kuota penerimaan itu ada di keperawatan. Perawatan, kuota kami kemarin itu terpenuhi di 280. Itu satu prodi itu ya.
anestesi terpenuhi di 200. Itu ya kita hentikan. Kalau dibuka terus ya nanti Ya, masih banyak permintaan banyak. itu nih. Karena bisa dibayangkan teman-teman, sekarang seperti rumah sakit yang punya kamar operasi itu yang betul-betul asli tenaga yang bidang keahliannya itu anestesi itu sangat terbatas. RSUD Genteng itu saya lihat kemarin ada itu cuma 2 orang. Ada beberapa rumah sakit kamar operasi yang tidak punya tenaga anestesi. Malahan. Loh, yang ada apa, Pak? Yang ada itu adalah perawat kursus tentang Anestesi. kamar operasi dijadikan tenaga sebagai perawat anestesi di kamar operasi. Dan ke depan tidak bisa diterima karena peraturan menterinya adalah untuk itu harus bidang ilmunya harus betul tentang anestesi yang ikut sebagai tim operator untuk anestesinya. Iya. Kalau nggak dipenuhi nggak akan bisa diklaim untuk BPJS. Nah itu kan suatu aturan yang memang mengikat. Iya. Sehingga kami mulai buka itu langsung banyak peminat. Bisa dibayangkan. Iya. Ya. Karena kebutuhannya memang tinggi. Iya. Mbak Dira nggak minat. Nanti mungkin Bapak saya pikir-pikir dulu. Karena anestesi itu prospek kerjanya Iya. juga menjamin banget ya, Pak. Sangat. Jangan dibilang penghasilannya ya. Berdijit-dijit itu, Pak. Oke. Prospek kerjanya juga bagus juga. Iya, ya, anestesi Aldin, ya, itu pasti di sana. dibutuhin gitu loh, Kak. Dibutuhin. Betul. Oh iya Bapak, kalau boleh flashback nih, dulu Pak Amin ini apa betul sebagai alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, dan apa motivasi Bapak bisa menjadi wakil rektor 4 sekarang yang berada di ITSK? Perjuangannya seperti apa gitu ya. Iya. Kalau apakah betul saksi hidupnya ada Haji Sutrisno? Ya. Itu salah satu guru yang masih hidup, Ya, masih eksis. di sini. Betul. Ya, dan alhamdulillah kemarin saya bersyukur sekali beliaunya itu waktu ke Malang itu masih mau ingat itu ya. Ya saya terharu banget ini kan. Ingat menghubungi, saya berusaha untuk takzim kepada guru. Terus apa motivasinya? Sebenarnya awalnya hanya gini aja kok dulu. Saya itu kalau sama orang tua itu kan didikan. Sampai nanti kalau sudah lulus, sudah dewasa, berkeluarga, mau seperti masmu atau mau masmu kalau pulang nanti pakai sepatu, bajunya rapi, wangi, nanti samian pulang bawa arit sama bawa rumput. Ya. Ngarit. Habis ngarit kan gitu kan, itu aja. Guyonannya begitu aja. Ya, kalau nggak mau seperti itu ya silakan. Akhirnya terus coba memilih di bidang kesehatan. Bidang kesehatan, dan waktu itu belum familiar. Dan waktu itu juga teman-teman MAN, lulusan MAN itu yang studi lanjut juga nggak banyak. Iya, benar. Nggak banyak. Dan kebanyakan teman-teman saya sekarang ini kalau saya telusur untuk tracer gitu ya, itu di guru SD, guru sanawiyah, Iya, benar. ada yang min, ada yang TK, sebagian banyak yang wira swasta. Tuh. Jadi waktu itu belum umum, dan bahkan di desa saya sendiri juga belum begitu banyak. Ya saya hanya ingat apa pesan dari Imam Syafi'i itu kan, kalau ingin menjadi sesuatu yang lebih ya atau berhasil itu harus hijrah, nggak ada lagi. Iya, benar-benar. Air mineral itu bisa harganya mahal gara-gara hijrah dari tempat asalnya. Iya. Kalau untuk perempuan tuh Make up. celak itu apa celak? Celak itu eyeshadow. Yang dari pensil untuk batu alis apa?
Pensil alis. Pensil alis. Ya. Nah, pensil alis itu kan bisa terhormat di situ posisinya gara-gara pindah dari tempat asal. Betul. Tempat asalnya di gunung, Iya. batuan. Iya. Kalau di tempat asalnya nggak ada harganya itu. Iya. Siapa boleh ngambil bebas sekuatnya. Begitu pindah menjadi pensil alis, Sangat berguna. posisinya terhormat. Iya. Pegang orang cantik, Iya. orang ganteng nggak pegangnya. Nah, itu jadi filosofi itu yang saya pakai. Sehingga memang orang-orang sukses itu dia yang harus keluar dari daerah asal. Sehingga kita teman-teman kalau mumpung masih muda, masih memang tahapnya berjuang begini, investasi masa depan, keluar dari rumah, keluar dari tempat asal, udah nggak ada pilihan lagi. Nah itu kan, keluar dari zona nyaman. Iya, Oke. Nah, itu terus kita memilih di kesehatan. Kenapa saya milih D3? Nih, kalau orang-orang itu mengatakan bahwa mestinya yang bagus sarjana. Oh iya. Iya. Kalau saya malah milih D3. Nih, karena kalau saya memilih D3 itu banyak keuntungan yang saya dapat. Satu, waktu lebih singkat. Biaya grade-nya antara sarjana dengan D3 lebih murah D3. Waktu itu ya di kesehatan. Satu lebih murah dan waktu lebih cepat. Iya. Dan skill lebih dapat. Karena vokasi toh. Iya. Banyak prakteknya. Banyak praktek kan, skill lebih dapat. Sehingga saya lebih cepat lulus. Setelah saya cepat lulus nanti saya dapat ijazah, saya dapat sertifikat kompetensi, saya dapat STR, tanda registrasi, dan nanti untuk ngurus izin praktek. Artinya apa? Dengan ijazah D3 saya sudah bisa kemungkinan potensi untuk bekerja, untuk punya penghasilan. Betul. Ya, sehingga saya pada usia itu, saya 21, saya sudah bekerja. Wow. Sudah 21 saya sudah bekerja, mengawali saya belajar untuk hidup mandiri. Nah, karena saya pikir memang kalau sarjana, bayangkan untuk bekerja harus nunggu selesai sarjana, harus profesi. Iya, benar. Minimal 5 tahun atau 6 tahun baru bisa. Yang D3 tahun sudah bisa kerja. Lalu terus Pak berikutnya, ya saya ngambil S1 juga. Habis D3 saya ikut tali jenjang sarjana. Waktu itu saya ikut di Brawijaya di tahun 2000. Ya, selesai sampai profesi 2003. Kemudian ya, kembali lagi tetap. Artinya status pekerjaan kita sudah punya. Punya penghasilan. Iya, benar. Nah, aman kan? Oke, habis itu terus ambil magister untuk kedokteran keluarga. Selesai, habis itu juga ambil di dokter untuk kesehatan masyarakat. Nah, jadi memang dia prosesnya begitu, gitu kan? Anda ada ceritanya bahwa orang-orang yang, saya tidak bicara bahwa ini yang paling baik, enggak. Tapi tidak ada. Tapi saya sangat bersyukur bahwa saya diperjalankan pada suatu tahap yang seperti ini, gitu kan? Karena kita sadar siapa kita tuh sebenarnya. Kayak seperti saya, TNI ya bukan, gitu kan? TNI ya bukan, pegawai negeri yang bukan. Saya sejak dulu memilih swasta, jujur. Saya itu bukan pegawai negeri. Saya ditawari pegawai negeri, Pak Mamin mau pegawai negeri, enggak. Saya swasta saja. Karena memang jiwa saya nggak suka, betul begitu. Nah, saya berkarir mulai dari apa? Mulai dari asisten dosen, kemudian jadi dosen, kepala bagian, jadi dekan, kemudian jadi wakil rektor. Itu ya memang kita berproses. Dan itu tidak instan. Betul. 31 tahun. 31 tahun. Banyak lika-likunya. Iya, banyak lika-likunya. Bukan ASN, saya disetarakan dengan TNI yang sekarang golongan letkol. Kan begitu kan. Nah, itu kan saya anggap ya ini anugerah yang luar biasa. Memang. Tapi ya memang konsekuensi dari tugas tanggung jawab. Ya semangat. Wow, sangat panjang gitu ya Kak. Apalagi kita sekarang kan kelas 12 nih Kak Aldina, jadi masa-masa ingin ya, masa-masa khusus untuk teman-teman yang kelas 12 yang mau lulus. Iya Bapak. Ingat, ini salah satu fase membuat keputusan yang pas. Iya.
betul. Oke. Bisa jadi kalau bisa keputusan pas itu keputusan kita suka, sesuai dengan passion. Ya. Karena tidak ada suatu proses itu yang ringan dan itu loyal. Kita siap all out kalau tidak yang kita sukai. Betul. Nah, itu kan sesuatu yang kita sukai itu pasti kita lebih loyal. Itu ambil pertimbangan yang tepat. Bisa jadi pada tahap ini banyak diskusi, banyak sharing dengan orang-orang yang sudah pernah berjalan di jalur itu, yang sudah berhasil. Ya benar-benar. Yang sudah berhasil coba banyak sharing. Ingat, keputusan sekarang ini adalah investasi nanti menentukan kita di masa depan. 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, saat ini. Benar-benar. Pak, saya tidak mau kuliah, saya mau menikah. Boleh, tidak masalah. Yang penting ingat konsekuensi dari keputusan itu. Iya. Nggak salah, mau nikah itu nggak salah. Oh, saya memulai wirausaha, nggak salah. Nggak salah, itu bagus. Tapi tolong kok ini saat ini. Teman, kalau teman-teman usia sekarang itu berapa? 18? Ya, 18. 18 sampai 25 tahun harus full bagaimana mencari suatu pengetahuan sampai 25 tahun. Karena setelah 25 tahun itu sudah mestinya tidak lagi mikir masalah pendidikan, mestinya ya. Betul. Sudah. Mikir kerja. Harus tuntas selesai masalah finansial. Ya. Harus sudah menikah. Iya, betul. Nah, ini ya. Iya. Oke. Tapi Bapak apakah kira-kira boleh nih kalau semisalkan saya, Danira dan Alina ini kan sebagai perempuan, kalau kita mengejar pendidikan setinggi-tinggi mungkin sampai kita lupa dengan batas umur ya. Iya, mungkin ya. Karena kan kita juga pasti memiliki cita-cita yang tinggi seperti itu. Mohon maaf ya Bapak kalau out of topic ya. Tapi kalau boleh kasih saran, kira-kira apa juga efektif dan sangat tepat ketika kita sebagai perempuan memiliki cita-cita yang tinggi sampai umur 20 mungkin ya, kepala 20-an gitu. Oke. Jadi kalau pendidikan itu sudah jelas kan? Rasulullah menyampaikan mulai dari buain ibu sampai menutup mata. sampai yang lain. Iya, sebenarnya. Oke. Artinya apakah boleh? Bahkan itu suatu kewajiban. Kalau pendidikan lagi. Iya. Untuk pendidikan, artinya orang tuh mau jadi murid dan belajar itu sampai meninggal. Hanya perkaranya adalah untuk perempuan bagaimana? Ya kalau pertanyaan dibalik, apakah ada perbedaan dengan laki-laki? Sebenarnya tidak ada. Kalau urusan pendidikan, kewajibannya sama. Bahkan kalau bisa haram kalau bodoh. Bayangkan kan punya atau jadi istri on itu, atau punya istri on itu kan pasti nggak berharap toh. Iya. Nah, jadi itu semangat tadi. Ini kewajiban siapa? Semua. Laki-laki maupun perempuan, mulai dari bayi sampai meninggal. Terus bagi perempuan bagaimana? Ya perempuan, untuk urusan pendidikannya, tetapi juga ingat semua tadi kan sebenarnya ya dalam rangka untuk ibadah. Ibadah kan. Lah ada lagi sisi-sisi lain yang ibadah-ibadah yang bentuk lain. Mungkin apa, ibadah menikah, gitu kan, ibadah merawat keluarga, gitu kan. Ya saya kira banyak toh perempuan-perempuan juga yang sukses, pendidikan tinggi, keluarganya juga baik-baik saja, baik-baik saja. Cuman memang ada beberapa hal bagi kita, bagi kita bahwa untuk perempuan yang punya karir bagus, pendidikan tinggi, karirnya bagus, itu harus punya suatu benteng yang kuat. Pondasi daripada keimanan, kalau kita muslim pondasi daripada keimanan, keislaman, keesaan itu ya harus betul-betul kuat. Memang kalau enggak agak risiko. Agak risiko.
agak risiko kalau perempuan. Sehingga apa, saya nitip pada teman-teman yang perempuan-perempuan, tetap ilmunya, pendidikannya dikejar, tapi jangan lupakan kalau yang tadi itu hanya lebih banyak untuk bagaimana kita itu mengasah pikiran, mengasah logika, itu kan, mengasah apa nanti untuk mengejar suatu legasi ataupun sertifikat atau ijazah level pendidikan, untuk ujung-ujungnya nanti kan pekerjaan, karir gitu kan. Tapi jangan lupa ada sisi lain yang harus kita juga kelola, kita asah. Nah itu kan bagaimana, yang penting adalah kesadaran sebagai seorang perempuan saat itu tuh harus tetap punya. Kalau pas jadi perempuan masih atau sebagai seorang istri, ya kesadaran itu masih harus punya. Kapan fungsi tadi itu bisa dijalankan dengan baik, sebagai ibu dengan baik. Yang paling sulit bagi perempuan juga apa? Bagaimana menjaga kesadaran itu dan menjaga keseimbangan itu. Karena teorinya apa? Kalau ke fokus ke sebelah pasti sebelah kalah. Betul. Itu kan. Kalau terlalu noleh kanan, lupa noleh kiri kan gitu kan. Jadi harus seimbang gitu ya Pak. Seimbang. Dan itu memang ujiannya dari situ. Betul. Dan saya yakin perempuan-perempuan itu adalah orang-orang yang kuat. Saya yakin, karena dalam sejarah itu juga banyak sekali laki-laki yang berhasil di dalam satu lingkungan perempuan yang hebat. Laki-laki, anak-anak berhasil disupport karena disupport oleh ibu-ibu yang luar biasa. Betul. Itu seperti itu sih kalau pada saya. Terima kasih Bapak. Sangat-sangat memotivasi. Betul. Benar. Nah, jadi kita kembali ke topik lagi ya Pak. Nah, apa aja keunggulan-keunggulan nih Pak yang ada di ITSK? Nah, yang mungkin bisa bersaing dengan universitas-universitas yang lain. Betul. Oke. Kalau kami memang latar belakangnya adalah TNI ya, Angkatan Darat. Benar. Kami tagline-nya itu adalah motonya adalah multi talent university. Dalam untuk mendukung multi talent tadi, ya sama seperti teman-teman ini di sini punya berbagai pengembangan minat bakat. Ada podcast ini berarti masuk apa? Jurnalis? Iya, masuk jurnalis. Kita juga ada jurnalis. Jika nanti Aldina kalau mau melanjutkan bakat ini, saya kasih jalur khusus. Nanti bareng-bareng lola. Kami juga punya On TV. On TV juga ada, gitu kan. Kemudian UKM yang lain, insyaallah itu dalam rangka multi talent juga. Dan terus untuk keunggulan beberapa prodi, misalkan di samping karakter tadi, yang disiplin, yang loyal, kemudian dengan etika gitu kan, itu kita bangun. Selain karakter yang lain, ya masing-masing prodi juga punya keunggulan. Misalkan kalau di farmasi itu dia lebih mengembangkan bagaimana untuk pengembangan untuk farmasi herbal yang bersumber dari obat alam. Alami itu kalau farmasi. Kemudian kalau di perawat itu karena kebijakan pemerintah itu kaitannya dengan kesehatan masyarakat yang berbasis keluarga, kita mengembangkan yang di home care. Dan kenapa kami ambil home care? Karena juga menyambut bagaimana tantangan ke depan. Struktur demografi kita itu sekarang sudah mulai meningkat jumlah lansia. Jadi lansia kita tuh kalau di demografi nasional itu ada sekitar di 13%. 13% itu sekitar mungkin ya setara dengan hampir 30 juta. 30 juta jiwa itu adalah lansia. Bisa dibayangkan Banyuwangi paling berapa penduduknya? Saya yakin nggak sampai 30 juta. Artinya apa? Kalau lansia tadi dipindah ke Banyuwangi,
semuanya isinya lansia nih. Iya. Masih kurang. Padat. Gitu ya kan. Benar. Ya itu Padat pun nanti kalau lansia itu lebih kepada penyakit-penyakit yang degeneratif, penyakit-penyakit yang lebih layak untuk atau lebih adaptif untuk dirawat di rumah. Ya. Home care itulah nanti yang akan. Yang Bekerja. akan mendatangi ke rumah. Kalau sekarang teman-teman tuh banyak yang mendengar mungkin jadi caregiver atau perawat home care di Jepang, di Korea, di Taiwan, di Hong Kong, ya. Itu karena apa? Di sana sudah terjadi itu. Kelompok lansianya yang banyak, Banyak, betul. kesulitan merawat. Nah itu, nanti di negara kita, insya Allah ke depan akan terjadi. Dan ini pun sekarang sudah berjalan. Beberapa mahasiswa kita itu ya semester 5, semester 6 itu sudah ngikut dengan klinik home care. Ya bisa memberikan jasa layanan home care. Lumayan. Kemarin saya tanya ada ambil berapa jam gitu kan. Sehari dia ngambil 8 sampai 10 jam. Berapa gajinya satu bulan? Dapat 5,4 juta. 5,4 juta. Jadi sambil kuliah dia ngambil, kalau malam dia ngambil untuk layanan home care. Ya, atau caregiver juga untuk lansia. Di kota sudah banyak begitu. Lansia-lansia yang di rumah kondisi kurang sehat, yang kurang ada yang menjaga, banyak. Nih, kan enak. Sambil kuliah, sambil kerja, mulai mandiri. Iya benar. Nggak ada yang sekeren kalau seorang mahasiswa bisa mandiri membiayai hidupnya. Iya, benar-benar. Nggak menjadi kelompok-kelompok yang terus begini. Keren banget. Dia lagi misalkan nanti di kedokteran. Iya. Kedokteran itu keunggulannya nanti adalah kedokteran militer. Itu keunggulannya. Bagaimana dokter-dokter gigi itu yang nanti siap ditempatkan di mana? Di daerah mungkin latihan, daerah perang, atau daerah yang ini terpinggir, ini kepulauan, perbatasan. Nah ini kita karena salah satu kesulitan pemerintah apa? Yaitu mencari tenaga kesehatan di daerah-daerah yang 3 tadi itu, perbatasan, kepulauan, terpencil ini sulit. Itu, dan masih banyak beberapa keunggulan yang lain yang kita menyesuaikan dengan arah tren ke depan dan kebijakan pemerintah. Seperti itu. Jadi terus berkembang terus berkembang juga. Insya Allah begitu. Bapak tadi juga sempat menyinggung jurnalistik gitu ya Pak. Kira-kira ada apa aja sih Pak UKM yang ada di ITSK? Ya, ini sejauh saya ingat ya. Jadi pertama ada UKM bahasa. Bahasa itu kita ada 3 yang sekarang lagi yaitu bahasa Inggris, Jepang, Korea, sama satu lagi Mandarin. Ada 4. Karena memang ada beberapa mahasiswa kita ada mata kuliah tambahan untuk bahasa. Persiapan untuk berangkat untuk ke beberapa negara tadi. Kemudian ada UKM olahraga, UKM Banjari, UKM bela diri, UKM olahraga itu bulu tangkis, voli, kemudian jurnalis. Jurnalis itu ada, kemudian musik. Ini UKM yang ini apa? Kedaruratan, tanggap darurat. Kayak PMR gitu. Ya PMR yang kita bekerjasama dengan ini apa? Badan Penanggulangan Bencana. BNPB. Ini BNPB itu. Ya intinya sebenarnya lebih menggali adalah bakat-bakat apa yang ada di teman-teman di mahasiswa. Itu yang kita wadai. Karena salah satu fungsi dari UKM adalah bagaimana bisa mengembangkan minat bakat. Benar. Dan alhamdulillah sudah banyak beberapa yang sudah prestasi di nasional. Kami jujur masih yang banyak di nasional, yang internasional, yang tingkat Asia itu masih sedikit. Yang banyak di nasional. Oke. Keren sekali. Keren sekali ITSK. Mungkin Aldila nanti apa kepinginnya UKM-nya? Kalau saya jadi masuk di ITSK Pak, saya bakalan ambil jurusan jurnalistik. Ini kami teman-teman jurnalistik dengan On TV sedang kolaborasi untuk menggarap TV series.
TV series, nggih. Kami sedang ambil tema topik budikan cari mantu. Oh. Bisa jadi Mbak Dina itu cocok jadi talent ya. Bisa jadi sekali waktu jadi talent juga. Iya. Cocok juga jadi anaknya budikan. Iya. Ya, nanti di channel YouTube-nya ada, udah insya Allah ini nanti mulai tanggal 8 Maret, tanggal 1 mulai tayang. Ya, masih kita garap yang satu series yaitu 10 episode. Wow. Nanti bisa dilihat. Itu garapan dari teman-teman di On TV dan kolaborasi dengan jurnalis. Oke. Berarti sangat-sangat unggul banget Iya, ya Kak. juga tidak worth it lah buat benar. kelas 12 yang mau try Iya, masuk mungkin ke ITSK. teman-teman jurnalistik yang kelas 12 yang ada di sini nih bisa juga untuk ikut Jalur daftar, khusus. jangan Nah. lupa. Oke, Aldina sudah direkomendasiin nih om bapaknya. Oke. Iya. Baik. Oke, mungkin untuk last but not least, mungkin Bapak Amin ada pesan atau ujangan kepada Sobat Mandawangi yang menonton kali ini? Oh, dan sebelumnya bisa dibicarakan Kak untuk Apa? jalur pendaftaran. Oh ya, jalur pendaftarannya Bapak. Ya. Betul. Kalau jalur pendaftaran teman-teman bisa ada nih, sambil mengingat jumlahnya nih. Ya, Oke. siap. Satu ada Baik. jalur pendaftaran yang reguler. Nih, yang pada umumnya. Kemudian ada jalur prestasi, ada jalur beasiswa. Beasiswa itu ada jalur KIP. Oh, macam-macam. Ada beasiswa dari Pemda, ada beasiswa macam. Kemudian juga ada jalur yang terakhir itu adalah ini RPL, rekognisi pembelajaran lampau alih jenjang yang dari D3 ke S1. Oh, iya. Dan kebetulan ini kami banyak kerjasama dengan beberapa Pemda. Terakhir itu kami MOU dengan Gorontalo. Gorontalo itu mulai dari Bawato, Bualemo, Bone, Bolango. Kalau di Manado, nah itu dengan sampai ini yang baru nanti akan ke Talaut di Kepulauan. Kalau Tidore, Ternate, ada Kalimantan sudah kita kerjasama itu dalam rangka untuk jalur RPL untuk menyambut keputusan pemerintah bahwa teman-teman tenaga kesehatan, itu perawat, bidan, farmasi, fisioterapi dan semuanya nakes, kesehatan 2026 itu harus sudah profesi. Oh, benar. Nah, jadi para perawat, para bidan yang belum sampai profesi, ini memang sedang banyak yang menempuh program RPL ya untuk memenuhi permen terkait dengan kewajiban tenaga kesehatan harus profesi. Karena kalau tidak, nanti tidak boleh melaksanakan praktek mandiri, melaksanakan pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, itu untuk RPL. Ada lagi mungkin teman-teman kalau mau ada jalur beasiswa yang tahfidz. Yang tahfidz. Yeah. Wow. Madila berapa juz? Jus alpukat Pak. Oke. Mungkin teman-teman tahfidz yang ada di Mandawangi bisa mengikuti bisa. ikut program beasiswa. Untuk pendaftarannya sendiri tanggal berapa gitu Pak? Kita mulai Maret nanti. Mulai Maret. Baik. Maret nanti berakhir pada periode yang terakhir itu Agustus tanggal 14 atau 16 ini. Itu. Ya. Kita ada kita buat sekitar 3 periode. Oke. Nah teman-teman kalau mau daftar segera monggo, mumpung periode ini masa periode free, Betul. bebas biaya pendaftaran. Wow. Monggo. Kalau Affordable banget. setelah Maret ada biaya pendaftaran. Oh, jadi Kedokteran gigi, ya? kalau mau periode ini masih DPP yang 50%. Oh, cukup terjangkau gitu Iya, ya Kak? terjangkau. 50% DPP-nya kedokteran gigi. Kalau nanti udah lewat Maret, Ya beda lagi gitu ya Pak? 100%. Betul nih. Ayo buruan daftar buat teman-teman, apalagi khususnya Iya. buat kelas 12.
Mungkin ini masih ada beberapa waktu lagi bisa nih buat mikir-mikir. Nah, betul, buat soalnya mikir-mikir ya lagi. fasilitasnya juga Terpenuhi. sangat oke banget ya, Betul. benar. Ayo kita keluar dari Zona Zona nyaman. zona nyaman, out kita of keluar comfort dari zone. image masyarakat bahwa man itu ujung-ujungnya jadi kepala KUA, Bener banget Pak. man itu jadi Pak Mudin, man dari guru agama, Iya, yes. man itu ya, ternyata kita Ya, bisa explore. ya, keluar dari itu. Dan saya titip buat teman-teman, ayo optimis. Di rantau sana ternyata itu yang yang kebanyakan kecenderungan berhasil Betul. itu justru malah orang-orang yang Merantau. dari luar daerah ya. Luar daerah, betul. Oke. Oke. Mungkin ada pesan dan kesan untuk yang terakhir Bapak? Iya, Bapak. Teman-teman teman-teman Mandawangi ya. Ya, teman-teman Mandawangi. Mandawangi. Ya, Yes. betul. Mandawangi. Oh, setarungnya. Dulu kan Manteng Pak namanya. Ya, Manteng betul, Mandenteng. Iya. Kalau sekarang sudah. Saya Mandawangi. Ya, Oke, betul. teman-teman Mandawangi, jadi untuk yang generasi-generasi yang sekarang sedang investasi untuk masa depan, optimis. Apa yang kita putuskan sekarang, apa yang kita ambil langkah sekarang, ini satu langkah menentukan daripada nanti takdir kita di depan. Kehidupan nanti itu adalah investasi yang kita tata sekarang, satu demi satu. Nah, oke. Jika pada saat ini saya saran, ayo kita bermimpi yang tinggi, betul. yang wajar gitu kan, yang tinggi. Kemudian ayo upayakan semaksimal mungkin, semaksimal mungkin, karena ada satu ayat yang saya sampai sekarang juga berusaha untuk saya amalkan, bahwa Allah itu sesuai prasangka hamba. Jadi makna dari Allah sesuai prasangka hamba itu, maka saya pakai saya dengan harapan, keinginan, cita-cita. Suatu ketika saya kepingin seperti itu. Itu dulu. Ya, karena saya keyakinan saya, bagaimana mungkin kita akan seperti itu kalau sekarang kita nggak pernah punya Mimpi. prasangka itu, gitu, mimpi itu, gitu kan. Ya kalau itu ada ya mungkin 1001. Iya. 1001 kan, ya itu. Sehingga tidak apa-apa, silakan. Habis itu perjuangkan. Memang harus apa ya? Harus bersusah dulu. Mungkin harus jauh dari keluarga. Iya. Tapi tidak apa-apa. Kita proses pembentukan. Kan inti dari semua tadi, proses tadi apa? Kita itu dengan segala ujian tadi kita membentuk kualitas karakter. Sebenarnya branding kita tuh apa sih? Jadi masih dengan Mbak Nadila. Mbak Nadila ini yang mana sih Mbak Nadila itu kan? Apa sih bedanya antara Mbak Nadila yang satu ini dengan Mbak Nadila yang lain? Gitu kan? Iya. Kalau saya sama-sama ingin mengangkat seorang dekan, kira-kira milih Nadila ini atau Nadila yang lain? Oh, iya. Berarti yang dimaksud Mbak Nadila ini yang mana? Itulah yang disebut dengan portofolio kita. Dari mana? Dari investasi, dari sedikit demi sedikit. Akan membentuk karakter semakin kuat, semakin kuat. Oh, Mbak Nadila, dari mana? Nadila yang podcast itu loh. Mbak Nadila jurnalis itu loh. Kenapa? Sehari-hari investasinya banyak di kegiatan jurnalis. Sehingga kalau ingin butuh jurnalis, rekrut Mbak Nadila. Oke. Gitu kan. Sehingga itu kan, jadi mohon itu tidak instan. Itu portofolio itu kita bangun, sedikit demi sedikit, dan itu yang ditangkap oleh lingkungan, membentuk karakter, kualifikasi, kompetensi seseorang. Oh, Mbak Nadila yang sabar, Mbak Nadila yang sumbu pendek. Karena dari sehari-hari itu yang kita bangun sebaik mungkin. Nanti suatu ketika ya, namanya suatu organisasi, suatu pasti ada suatu kebutuhan, ada permasalahan, ada kebutuhan. Pasti seorang pimpinan pasti mikir, oh saya ada punya masalah ini, mau mengembangkan ini, kira-kira yang cocok siapa ya? Oh ya. Oh si ini, karena dia sehari-harinya begini.
itu portofolio. Jadi itu tolong mulai dari sekarang semangat, usahakan yang keras, walaupun kita menjauh dari sementara jauh dari keluarga, dari teman, dari bestie, dari apapun, upayakan. Nggak lama kok, paling cuma beberapa tahun. Paling kalau saya ngukur ya usahakan kalau bisa sampai 25 ya. 25 kalau bisa sudah selesai magister. Amin. Jangan Amin. seperti saya. Saya kepengen jenengan-jenengan itu sampai minimal magister 25. Setelah itu harus betul-betul fokus pekerjaan, fokus keluarga, fokus Finansial. Jangan sampai usaha menikah baru mikir pekerjaan. Sudah selesai ini, tahapnya sudah selesai. Apalagi laki-laki. Nah, itu dia. Ya, kalau yang perempuan sih ya masih agak longgar. Tapi kalau perempuan sekarang juga begitu. Rata-rata perempuan sekarang kepengen juga kemandirian finansial. Betul. Itu perempuan sekarang. Apakah baik? Ya baik asalkan punya kesadaran. Kesadaran. Harus balance. Karena nggak ada orang tuh merasa merdeka, senang mandiri kalau selain dia punya uang sendiri. Betul. Kalau begini terus nanti kan Ya, gimana? Gimana gitu. Gimana gitu. Gitu kan? Ya. Oke. Semangat. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Oke. Jadi cukup sekian dari kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you in the next episode. Bye-bye. Oke, makasih.